Apa itu teknik pembelajaran? Teknik dalam pembelajaran didefinisikan dengan cara-cara dan alat yang digunakan oleh guru dalam rangka mencapai suatu tujuan langsung dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ashar Arsyad bahwa teknik yaitu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas. Macam-macam teknik pembelajaran di sini ada 7. Yang pertama yaitu the power of two. Teknik ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh siswa untuk dapat belajar mengolah pikiran sendiri. Guru diharapkan mengembangkan atau mencari alternatif yang digunakan untuk membantu siswa dapat belajar dengan efektif. Yang kedua yaitu ada critical incident, di mana cara yang digunakan untuk mengumpulkan pengamatan langsung perilaku manusia yang secara kritis dan prosedural yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengamatan ini kemudian disimpan untuk melacak sebuah insiden yang kemudian digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Yang ketiga yaitu ada card sharp, di mana teknik belajar ini memilah dan memilih kartu dengan tujuan untuk mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari siswa. Teknik ini yang menciptakan kondisi pembelajaran yang bersifat kerjasama, saling tolong-menolong dan tanggung jawab, dan menyelesaikan tugas yang diberikan lewat permainan kartu. Yang keempat ada peta konsep. Teknik ini adalah pembelajaran yang dapat mendorong kreativitas siswa untuk berani mengemukakan gagasan mereka. Mereka dituntut untuk dapat mencapai dan mengidentifikasikan materi pembelajaran sesuai dengan alam pikiran mereka. Yang kelima yaitu ada teknik jigsaw, di mana metode pembelajaran kooperatif bisa digunakan dalam pengangkaran membaca, menulis, mendengarkan, atau membicarakan. Teknik ini adalah menggabungkan kegiatan membaca, menulis, dan mendengarkan sehingga dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada teknik poster comment, di mana teknik ini pembelajaran yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk memunculkan ide atau apa yang terkandung dalam suatu gambar yang bertujuan untuk menstimulasi, meningkatkan kreativitas, dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu masalah. Yang terakhir yaitu ada teknik card match, di mana teknik ini caranya menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran. Pendidik membolehkan peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan kawan kelasnya. Teknik ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih banyak memberikan perhatian dan lebih menikmati proses pembelajaran karena cara ini dikemas seperti sebuah permainan yang seru. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kelebihan teknik the power of two, di mana mengembangkan kemampuan dan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide atau gagasan-gagasan orang lain. Kelemahan teknik the power of two, kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan. Bahkan mungkin pembicaraan menjadi menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kelebihan dari teknik critical incident, teknik ini sangat cocok jika diterapkan untuk materi-materi yang bersifat praktis seperti materi sholat, tetapi teknik ini tidak cocok digunakan untuk materi yang bersifat teoritis. Kelemahan teknik critical incident ini, strategi ini hanya bisa dilakukan dalam kelas yang jumlah siswanya itu sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya yaitu ada kelebihan teknik short, di mana sosialisasi antara siswa lebih terbangun, yaitu antar siswa dengan siswa lebih akrab. Kelemahannya, siswa perlu perhatian lebih sehingga tidak keseluruhan siswa dapat diperhatikan dengan baik. Selanjutnya itu ada kelebihan teknik peta konsep, digunakan untuk mengetahui apakah cara belajar siswa sudah benar atau belum, siswa sudah menguasai konsep atau belum. Kelemahan teknik peta konsep, tidak semua pokok materi dapat disajikan dengan peta konsep. Selanjutnya, kelebihan teknik jigsaw.
di mana dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Nah, siswa tidak hanya mempelajari materi yang sudah diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain, supaya pengetahuan mereka makin bertambah. Kelemahan teknik jigsaw. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Nah, jika guru tidak meningkatkan, siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Jika anggota kelompoknya kurang, akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, kelebihan teknik poster komen, di mana dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Dapat juga melengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Kelemahan teknik poster komen. Kelemahannya membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual saja. Selanjutnya, kelebihan teknik Karmat, menumbuhkan kegembiraan dalam proses pembelajaran, yang dimana materi pembelajaran yang disampaikan dapat lebih menarik perhatian peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis teknik pembelajaran. Jenis-jenis teknik pembelajaran itu sendiri ada dua. Yang pertama, teknik pembelajaran umum, yang kedua, teknik pembelajaran khusus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teknik pembelajaran umum. Teknik pembelajaran umum itu sendiri adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya yang pertama, metode ceramah. Teknik ini adalah sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif, yang dimana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Teknik ini disebut juga dengan teknik kuliah atau teknik pidato. Yang kedua, teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah. Dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Tujuan dari teknik diskusi ini yaitu memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Teknik tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Kemudian, teknik pemberian tugas. Teknik pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa. Untuk melakukan suatu pekerjaan, pemberian tugas dapat secara individual atau secara berkelompok. Lalu kemudian ada teknik penemuan atau discovery. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Teknik inquiry. Teknik inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ada metode karya wisata.
Metode pembelajaran karya wisata ialah sebuah metode mengajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar, tempat atau lokasi yang mempunyai sumber pengetahuan. Kemudian yang terakhir ialah teknik eksperimen. Teknik eksperimen ini merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi kembali oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik pembelajaran khusus. Teknik pembelajaran khusus ini merupakan cara mengajar, menyajikan, atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Contohnya, teknik pengajaran keterampilan berbahasa yang terdiri atas teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, teknik pembelajaran kosakata.